Hai pemirsa, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Ya, kami di sini pun semuanya sehat. Oleh karenanya gue Hati hadir setiap hari ya, mengajak Anda untuk sehat dan menghadirkan narasumber yang baru. Nah, jadi jika Anda ingin datang ke studio, silahkan loh. Kami dengan senang hati mengundang Anda untuk berbagi masalah kesehatan Anda dan kami akan bantu carikan solusinya untuk Anda. Jadi silahkan kirimkan riwayat kesehatan melalui alamat email di bawah ini. Nanti kita atur waktunya Anda untuk datang langsung ke studio. Oke, bersama saya di sini ada dua praktisi kesehatan. Yang pertama ada Mas Boyke Dianugraha. Mas Boyke, apa kabar? Sehat, Kang Ronald. Sehat dong. Kang Ronald juga. Oh, Pemirsa juga harus sehat dan jangan lupa bahagia. Ada Mbak Pretty Sufarli. Mbak Pretty, apa kabar? Baik, Kang Ronald bagaimana kabarnya? Kan ikut saran dari Mbak Pretty, harus selalu jaga kesehatan. Ih, bagus. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, simak tips dari saya dan Mas Boyke agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Ada Aldi Taher. Aldi, apa kabar? Alhamdulillah. Stand by me. Gak usah nyanyi juga. Nobody. Oh, saya. Bajunya Oasis sih. Soalnya saya jadi bukan langsung. Ariel ya, jadi nggak boleh nyanyi ya. Aldi ditemani oleh ibunda tercinta yaitu Iya. Ibu Rosita. Ini Betul? pacar saya. Oh, pacar. Pacar saya. Kekasih seumur Permaisuri. hidup ya. Permaisuri dan Munaro saya. Kok Munaro? Ya Munaro karena dia bukan Bang Ocit. Oh iya. Karena cewek. Iya betul. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan, benar atau salah? Penyakit stroke adalah penyakit keturunan, benar atau salah, Aldi? Salah. Salah. Ya. Kenapa? Karena ada yang ibunya nggak stroke, bapaknya nggak stroke, atau neneknya kakeknya nggak stroke, kena stroke juga. Jadi penyebab stroke itu adalah? Qadarullah. Bisa juga karena pola hidup ya, makanan. Jadi kalau dibilang keturunan, enggak. Tidak. Memang kalau misalkan kita punya riwayat keluarga yang menderita penyakit jantung atau pembuluh darah, salah satunya adalah stroke, memang sebagai anak itu memiliki resiko yang lebih tinggi. Yeah. Tapi bukan berarti itu tidak bisa kita cegah. Yeah. Tetap proporsi faktor resiko untuk terjadinya stroke terbesar itu adalah di pola hidup. Jadi stroke bisa kita cegah asalkan kita menerapkan 4 pilar pola hidup sehat, ditambah lagi dengan memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Oke, jadi jawabannya adalah salah. Pernyataan yang kedua, merokok bisa membuat atau menyebabkan hipertensi, benar atau salah? Benar. Benar. Logikanya bagaimana nih, coba nih pemahaman Aldi? Karena pembuluh darahnya mungkin nanti bisa tertutup sama tar. Oke. Gimana Mas Bayu? Iya betul, udah mendekati Ya. betul. Artinya bahwa ini pemirsa, bayangkan orang-orang mudah-mudahan juga seperti Aldi ya, bahwa merokok itu mengakibatkan darah menjadi kental, pembuluh darah menjadi kaku. Tadi betul, merokok itu di dalam rokok itu ada zat tar, ada nikotin, ada ratusan karbon zat monoksida, berbahaya ya. ada 300 zat yang berbahaya. Zat nikotin ini sendiri berperan sebagai zat vasopresin. Maksudnya apa? Dia bisa menyebabkan vasokonstriksi. Vaso artinya pembuluh darah, konstriksi artinya menyempit. Jadi ada penyempitan pembuluh darah yang terjadi yang mengakibatkan tekanan darah kita itu meningkat. Hal ini gak cuma terjadi pada perokok aktif saja, tapi pada perokok pasif juga mendapatkan efek buruk dari nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dikandung dalam rokok. Nah, bisa bayangin nih, untuk pemirsa di rumah yang kalau misalkan udah tekanan darahnya tinggi, tidak terkendali, masih hobi ngerokok, ya siap-siap. Siap-siap menunggu komplikasi yang bisa diterima. Jadi, jawabannya adalah benar. Stop merokok. Stop merokok. Nah, pemirsa, Aldi dan ibundanya datang hari ini ke studio. Iya. Ingin mencari solusi mengenai masalah kesehatannya ya. Seperti kita lihat ibunya datang menggunakan kursi roda. Kenapa? Karena terkena stroke. Sudah berapa tahun, Dik? Mama kena stroke, Ibu? Kurang lebih ibu sudah 23 tahun. 23 tahun hidup dengan stroke. Seperti apa kisah perjalanannya? Ini dia. Aldi Taher, aktor multitalenta ini diketahui sempat mengalami masalah kesehatan. Tepatnya pada 2016 lalu, ia dikatakan mengalami kanker kelenjar getah bening. Namun, berkat berbagai usaha medis yang ia lakukan, kini Aldi Taher sudah jauh lebih sehat dan dapat berkarya kembali. Meski begitu, kondisi tersebut membuat Aldi Taher lebih waspada dengan masalah penyakit yang bisa datang kapan saja di kemudian hari. Terlebih, ia memiliki pengalaman pahit dengan komplikasi penyakit. Sang ibunda tercinta diketahui mengalami stroke pada tahun 2001 lalu. Hal ini membuat Aldi Taher sempat merasa sangat terpukul. Sebab ia sudah melihat sendiri bagaimana dampak yang dapat terjadi
apabila seseorang terkena komplikasi penyakit. Aldi Taher pun bertekad untuk bisa menjaga kesehatannya dengan baik. Terlebih, ada keluarga tercinta yang selalu menunggunya pulang di rumah. Aldi mukanya ganteng, orangnya lucu, tapi pernah hidup waktu itu dengan sakit yang berat ya dia? Betul. Pola hidup saya salah. Dulu ngaku Karena pola hidupnya nggak bener. ngaku Begadang. begadang. Rokok Asap dulu itu masuk tadi ya. rokok. Nongkrong sama asap rokok di ruangan tertutup. Terus nggak olahraga ya? Nggak olahraga. Hmm. Kalau nggak olahraga sampai sekarang kayak deh. Tapi pingpong saya sekarang. Stres Itu juga olahraga tinggi. juga di Olahraga. Makan dijaga nggak dulu? Makan juga termasuk ya udah Berantakan jorok juga makannya. ya. Iya. Jadi akhirnya Aldi pernah sakit yang lumayan parah. Termasuk sampai sebelum kami melakukan rekaman syuting kali ini, Aldi ini hasilnya Ini tensi saya tensi 154/125. Mbak Preti ini termasuk apa? Ini udah termasuk hipertensi kegawat daruratan. Tekanan darah sistoliknya itu mencapai 180. Ini memang belum mencapai 180, masih di 154. Tapi yang perlu pemirsa perhatikan juga adalah tekanan darah yang di bawahnya atau tekanan darah diastolik. Tekanan darah diastoliknya itu mencapai 110 dan di sini Mas Aldi udah 125. mencapai 125. Jadi memang yang sistoliknya masih ada di angka 154, tapi yang diastoliknya ini di 125 dan ini udah tinggi, masuk ke kategori hipertensi kegawat daruratan. Aldi tahu nggak resikonya daripada Komplikasinya hipertensi kalau apa? tensi tinggi apa aja Aldi? Nauzubillah stroke ya. Terus, betul stroke? Stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Nggak ada Iya, pilihan yang itu menyenangkan Ada Aldi. penyenangkan. Ditambah Aldi bukan hanya punya hipertensi pemirsa, tapi juga kolesterolnya 228. Ya Allah. Di atas Ya. 200 totalnya ini, berarti Iya. tinggi juga. Aldi harus Saya jadi belajar. takut nih Kang Ronald. Ya, Boy, Mbak Bukan Pret. loh, kita bukan nakut-nakutin. Pemirsa juga mesti belajar bahwa yang namanya darah tinggi itu, yang kita takutkan kan komplikasinya. Komplikasinya. Oleh karena itu kita harus berusaha supaya darah kita tuh tidak kental, pembuluh darah kita tuh bagus. Kan Adi tadi udah ngomong. Iya, saya kalau nggak cek tadi nih kan, saya nggak tahu nih. Terakhir kali cek kapan? Kalau cek ke dokter udah lama nggak pernah. Ya. Udah kan? Nah cuman ceknya tadi sebelum syuting pas dicek darah Iya. baru tahu keluar ini kaget saya. Ya itu dia. Mau Makanya ketahuan alhamdulillah untung saya komplikasi ke gitu. acara ini jadi Ya, tahu. Bisa konsultasi gitu. Iya, langsung. Aldi juga banyak. Aldi juga kan nggak tahu bahwa ternyata nggak ada gejala apa-apa kok, Iya, ya benar, kan? Iya, nggak kerasa apa-apa. Saya Nggak kerasa sehat-sehat apa-apa. aja. Ini yang selalu Oke. dikatakan oleh pemirsa ya, Kang Ronald ya. Betul. Nah, merasa diri sehat. Ini ibu sekarang minum obat, treatment dari dokter. Minum dari obat dokter, vitamin otak, pengencer darah, sama obat darah tinggi setiap. Disiplin diikuti. Alhamdulillah. Kan Good. obat darah tinggi harus seumur hidup ya. Iya. Buat jaga tensi. Termasuk Aldi. Bener. Makanya aku baru tahu nih tensi Ya. aku tinggi nih. Ya, Oke, jadi solusinya apa nih Mas Ya, Boy? solusinya Kita Mas bantu Boy. yuk. Jadi begini, pemirsa kita belajar Ya. bahwa yang namanya hipertensi dengan komplikasinya stroke itu adalah penyebabnya darah yang kental, pembuluh darah yang kaku. Ya. Tujuan kita tentu adalah bagaimana supaya darah kita tidak kental, pembuluh darah kita tidak kaku. Nah ini kita lihat deh, ini darah normal tuh kayak begini di Lancar deh. lancar ya. Tapi darah yang sebelahnya itu darah yang tidak normal, dia menempel. Menggumpal ya. Menggumpal. Itu ya tadi penyebab kalau tidak menjalankan pola hidup yang sehat termasuk merokok. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan ya jalankan pola hidup sehat 4 pilarnya. Oke. Ya. Dan Adi harus tahu bahwa sekarang ini dengan kemajuan teknologi ada yang namanya teknologi laser. Kok bisa ngebantu? Satu, tuh darah yang tadinya sudah tidak lancar menempel itu, si teknologi laser ketika dinyalakan dia akan mencegah penempelan daripada keping-keping darahnya. Yang sudah menempel terus diapakan? Yang sudah menempel dia akan diuraikan. Akibatnya apa? Akibatnya darah akan lancar. Normal lagi, ya. Itu untuk darah. Oleh karena itu pemirsa, yuk jalankan pola hidup sehat, pola makan, pola tidur, pola olahraga, manajemen stres, dan jangan lupa check up. Adi ini contoh Rutin. nih, kamu check up rutin dan gunakan teknologi yang memang sudah terbukti, teknologi yang memang sudah ada penelitiannya, teknologi yang memang khusus untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Teknologi laser ini bisa membantu menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita yang tentunya sangat berpengaruh terutama pada masalah kesehatan yang dialami oleh Mas Aldi Oke. maupun ibunda dari Mas Aldi. Jadi teknologi laser ini digunakan
pada area pergelangan tangan. Di sini ada 2 pembuluh darah yang besar dan ada titik-titik akupuntur. Nantinya teknologi laser ini akan menyinari pembuluh darah, menstimulasi pembuluh darah untuk menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Nitric oxide yang dihasilkan akan diedarkan ke seluruh tubuh mengikuti sirkulasi pembuluh darah. Jadi manfaatnya dirasakan pada seluruh pembuluh darah dan seluruh tubuh kita. Pembuluh darah menjadi lebih terbuka, aliran darah menjadi lebih lancar. Akhirnya apa yang terjadi nih? Tensinya atau tekanan darah menjadi lebih terkendali. Terlebih lagi, teknologi laser ini dapat mengoptimalkan kembali metabolisme sel-sel di dalam tubuh kita. Dan pastinya bisa digunakan oleh ibundanya dari Mas Aldi dan juga oleh Mas Aldi. Dan mungkin untuk pemirsa di rumah yang belum memiliki keluhan kesehatan, tensinya masih terjaga, kolesterolnya masih terjaga, gula darahnya masih terjaga, juga tetap harus dijaga nih, karena ingat penuaan pasti terjadi dan kita ingin tetap aktif sampai usia tua. Salah satu kuncinya yaitu menjaga kualitas darah dan pembuluh darah dengan menggunakan teknologi laser. Pemirsa, tadi kita sudah dengar sama-sama ya cerita dari riwayat kesehatannya Aldi Taher dan juga ibundanya yang terkena stroke. Harus menjadi pelajaran buat kita semua. Take action sekarang juga dan gunakan teknologi laser. Nah pemirsa, teknologi laser yang diperbincangkan kali ini adalah alat kesehatan dokter laser namanya atau juga AccuLaser Ultimate. Ini adalah sebuah alat yang sangat praktis dan mudah digunakan, jadi kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Dokter laser maupun AccuLaser ini akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi yang namanya NO atau nitric oxide. Ya, ini manfaatnya adalah bisa untuk melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, ya, dan juga bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga darah yang kental. Pemirsa, jangan tunda lagi, mari kita jaga kesehatan tubuh kita sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan dokter laser maupun AccuLaser dari Gogomall. Silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan jika Anda sudah punya alat kesehatannya, disediakan buat Anda layanan konsultasi dengan dokter. Jadi ketika Anda ingat teknologi laser, yang harus Anda ingat adalah Gogomall. Pemirsa, Go Healthy belum selesai ya. Kami masih akan bahas lagi masalah kesehatan, termasuk mencarikan solusi untuk Anda ya. Sesaat lagi. Tetaplah di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomall. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, terima kasih Anda telah menjadi pemirsa setia Go Healthy. Dan tahu nggak, Go Healthy ini sudah lebih dari 1000 episode pemirsa. Terima kasih untuk dukungannya selama ini. Nah sekarang aku mau fokus sama Ibu. Ya. 23 tahun dengan stroke. Ya, Aldi bisa cerita penurunan kesehatannya seperti apa dari serangan stroke yang pertama sampai yang keempat? Serangan pertama Ibu itu tahun 2001. Usia Ibu itu masih 40-an. Yang terdampak kiri atau kanan? Yang kanan. Penyumbatan. Oh, penyumbatannya sebelah kiri. Penyumbatan sebelah kiri, terdampak sebelah kanan. Ya, awalnya kan penyumbatan, kena stroke. Waktu itu tensinya sampai 200 lebih. Ini tangannya ini, kaku. Oh. Dibuka pun bisa, cuman ya butuh dilatih. Gitu, nggak normal kayak seperti sebelumnya gitu. Kakinya juga. Jadi karena usianya. Tapi jalan masih bisa saat itu? Karena waktu itu usianya masih 40 sekian, jalan Ibu masih bisa nyeret gini. Tapi nyeret. Tanpa tongkat, nyeret. Oh, masih bisa? Bisa. Terus lalu? Serangan 5 tahun kemudian, di penyumbatan itu pecah. Nah itu, aduh. Ya karena ada bleeding ya, itu makin nekuk begini nih, suka naik nih. Jadi perintahnya tuh kalau, coba Bu lurusin begini, itu malah naik. Kalau jalan naik. Kurang lebih 7 atau 10 tahun kemudian, kena lagi stroke pecah. Waduh. Tapi di tempat berbeda. Nah itu
sampai bikin lupa nama anak-anaknya. Ibu anaknya 6, kita tanya Ya nama ampun. siapa, lupa, ketuker. Tapi sering berjalan waktu kan memang ada recovery ya, tubuh kan Iya. suka, memang tubuh pintar ya bisa Betul. ini healing sendiri. Betul. Ibu inget namanya. Nah, terakhir 10 bulan lalu, 8 bulan lalu. Yang kurang keempat? lebih, yang keempat, bleeding lagi. Tapi kata dokter sih nggak terlalu besar. Cuman bicaranya jadi ibu lebih banyak diam sekarang. Gitu. Kalau kemarin sebelum yang keempat Tapi fungsi ini, bicaranya terganggu. terganggu. Ini lebih diam. Kalau kita nanya nih ya, Bu Bismillah, Ibu lagi di mana nih? Apa kabar? Alhamdulillah. Aduh, terharu. Bismillah. Aldi, lihat ibu kondisi gini gimana, Di? Sedih ya, Kang Ronald ya. Pasti ya, namanya anak. Tapi insya Allah Bismillah saya minta doanya, doakan Ibu Aldi sehat. Amin, Insya Allah. amin, amin, Dan amin. insya Allah Ibu selalu sehat, selalu bahagia, selalu Amin, ya. amin. Insya Allah selalu dalam Allah dan insya Allah cepat sembuh, sehat, pulih. Ya pelajaran yang saya lihat adalah kita harus jaga kesehatan, yaitu tadi pola makan. Saya kaget nih hari ini tensi saya setinggi itu dan saya selama ini nggak pernah check up. Nah itu pelajarannya harus selalu check up. Oke. Iya. Kesehatan penting, jangan Betul. disepelekan, jangan udahlah nanti gampang lah atau masih muda. Ya kita nggak boleh menyepelekan gitu. Makanya Kang Ronald, aku mau langsung terapin nih. Kan tadi bilang penyebab penyakit itu mostly rata-rata darah yang kental. Darah kental, pembuluh darah yang kaku, itu sebetulnya. Nah, aku langsung bismillah Oke. nih, langsung action nih. Nggak boleh tunda lagi nih. Take actionnya gimana nih Mas Boy ke Ya, Mbak Preti? izin, Yuk, Mas Boy, yuk. Mbak Preti. Ya. Sebenarnya kita bukan mau menyalahkan ya, tetapi justru kehadiran Aldi sama Ibu kesini ini adalah untuk belajar juga pemirsa. Sekalipun sudah berat, apalagi sampai 4 kali ya Aldi ya. Dan Aldi pun tadi sudah mengakui saya akan langsung mau melakukan action dengan menggunakan teknologi laser. Tapi yang jelas adalah pemirsa, teknologi ini yang memang harus menjadi gaya hidup kita. Kenapa sih? Karena si teknologi ini dia mempunyai 3 warna laser. Si teknologi laser itu akan menguraikan gumpalan-gumpalan Mengecerkan pembuluh darah darah, yang sudah menggumpal ya, dan dia juga mencegah penggumpalan daripada pembuluh darah. Tadi kan ada kolesterol Aldi juga tinggi. Iya. Nah, itu si kolesterol itu akan diubah menjadi energi di ya, dengan si sinar merah itu. Sehingga apa? Kadar kolesterolnya juga turun. Kita banyak loh ngundang orang-orang tiba-tiba nangis sendiri, tiba-tiba sedih tidak jelas sebabnya. Dia bisa mengontrol emosi ya? Tidak bisa mengontrol emosi. Teknologi laser ini semakin berkembang. Teknologi laser yang nanti bisa Mas Aldi dan Ibu Rosita gunakan itu nanti udah ada ekstensinya. Oke. Ekstensinya dalam bentuk intranasal. Jadi bisa digunakan di dalam rongga hidung. Intra artinya di dalam, nasal artinya di dalam rongga hidung. Seperti ini ya, Mbak Preti, Tujuannya ya? apa nih? Iya, manfaatnya akan lebih maksimal lagi terutama di pembuluh darah di area kepala. Teknologi laser yang digunakan secara intranasal ini akan merangsang atau mengoptimalkan kembali pembuluh darah yang ada di area kepala, fokusnya di area hidung ya. Nantinya pembuluh darah menghasilkan nitrik oxide dan akan diedarkan di area kepala lebih maksimal lagi. Pembuluh darah menjadi lebih terbuka, keping-keping sel darah itu akan dicegah penempelannya sehingga kualitas darah bisa membaik. Lalu kalau misalnya ada gumpalan darah ini dibantu untuk diuraikan. Sehingga aliran darah lebih lancar, darah bisa membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh jaringan yang ada di area kepala dengan lebih baik sehingga proses pemulihan bisa terbantu. Itu fokus utama. Lalu fokus keduanya untuk Ibu Rosita itu adalah di ototnya. Kalau misalkan semakin didiamkan dan tidak dilatih, kekakuannya itu akan menjadi semakin berat. Jadi teknologi laser ini digunakan, disinergiskan juga dengan teknologi NMES, yaitu Neuromuscular Electrical Stimulation, yang Mas Aldi dan Ibu Rosita bisa saksikan ya di sini. Ini, Nah, nih. bisa Dipasang di tangan. ditempelkan, Iya. dipasangkan pada area otot-otot yang memang sudah mengalami kekakuan atau kelemahan. Bisa di sisi kiri, di lengan atas, lengan bawah, tungkai atas, Ibu tungkai di sebelah kanan bawah. ya? Sebelah kanan nih Kang. Yang Sebelah kanan. Sebelah kanan ya? Nih, Oke. Nah, nanti pasang digunakan- situ. Betul, Iya, digunakan iya. utamanya di sisi kanan. Gunanya apa? Teknologi NMES ini akan memberikan stimulus elektrik sampai ke 7 lapisan otot terdalam dan juga akan menstimulasi saraf yang ada pada otot tersebut. Oke. Nantinya otot akan menjadi lebih aktif, berkontraksi, volumenya tetap terjaga. Nah, otot yang nantinya sudah berkontraksi dan sudah bergerak lagi juga akan memberikan perintah kepada sistem saraf pusat atau kepada otak bahwa oh ini loh dulu otot yang pernah melemah kini sudah menjadi lebih aktif kembali sehingga proses pemulihannya bisa terbantu secara maksimal. Nanti digunakan secara bersamaan, Ibu Rosita pakai, Mas Aldi juga pakai, ayahnya Mas Aldi juga pakai, sekeluarga bisa pakai bersama. Saya semakin semangat nih Kang, karena insya Allah kan buat ibu ya. Iya dong. Apalagi saya juga buat
Buat Aldi, buat pencegahan juga, Iya. buat ayah Bagus. juga. Ayah dari riwayat jantung. Nah, juga. itu dia. Jadi Waktu itu mau harus satu di- alat dipakai iya. bergantian di rumah, gantian gitu loh. Wah, keren, Ya, Kak. saya akan memperlihatkan ini ada tayangan mereka-mereka yang sama masalahnya, yaitu stroke. Tapi setelah menggunakan teknologi laser banyak merasakan perubahan ya ke arah yang lebih baik. Aldi juga mungkin bisa melihat ini semuanya pasien-pasien yang sudah terkena stroke, ada yang lebih dari 1 kali, ada yang 2 kali ya. Aldi ingat nggak ini siapa? Ini Tahu. penyanyi loh Ben, tahu nggak? Ini sahabat saya juga nih, ini Ibnu El Kasih. Betul sekali. Kamu kenal bagaimana dia waktu sehatnya kan? Saya pernah sering satu panggung dulu Nah di itu acara dia. musik. Ketika terkena stroke, hilang semua Iya. yang dulu dia bangun. Karirnya hancur. Beliau sudah datang ke Go Healthy mungkin 3 kali kalau tidak salah. Dan saya menjadi saksi bagaimana perubahan kesehatannya menjadi membaik setelah menggunakan teknologi laser. Gitu Di. Masya Allah. Aku sering lihat dia waktu itu hanya bisa di kursi roda ya Kang ya. Sekarang sudah mulai belajar jalan, Allahu ya. Akbar. Termasuk juga tamu-tamu yang lain asalnya nggak bisa ngapa-ngapain, hanya terbaring. Sudah bisa bangun, ada yang sudah kembali bisa bicara, ada yang sudah lepas tongkat, ada yang sudah lepas kursi roda. Tentunya setiap orang berbeda hasilnya. Berbeda-beda. Tapi intinya adalah usaha dulu. Ikhtiar ya Kang ya. Ikhtiar dulu, jangan pernah putus harapan. Bismillah, semangat. Karena putus harapan itu adalah hal yang tidak disuka oleh Tuhan. Betul. Dan menjaga harapan adalah setengah dari kesembuhan. Harapan dari Aldi apa? Harapannya Bismillah yang pasti sehat ya. Sehat siapanya nih? Sehat jasmani. Sehat Aldinya, Aldi, ibu sehat juga. ibu juga, sehat ayah juga. Jujur ya Kang, saya pengen, insya Allah pengen lihat ibu tuh bicaranya. Amin. Karena biasanya kan sering ngobrol sama ibu. Kangen dengar suara ibu? Kangen dengar suara ibu, kangen ngobrol sama Iya, ibu, iya. kakak, adik semua juga. Harapannya ibu kembali sehat, Aldi juga Insya harus Allah, sehat. insya Allah, insya Allah. Tapi siap untuk berusaha? Bismillah, Kang. Siap menjalankan 4 pilar hidup sehat? Siap, Bismillah. 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 Nah, kami akan support Aldi dan Dengan ibu teknologi. dengan AccuLaser. Jadi silahkan dipakai oleh ibu, oleh Aldi, oleh ayah, oleh semua anggota rumah. Siap, Kang. Semangat, Bismillah. Semangat Ah. sehat. Go healthy. Di, apa yang Aldi dapetin dari kita ngobrol-ngobrol ini, Di? Ekspektasi saya tidak seperti yang saya bayangkan. Gimana? Ya saya pikir mungkin acara TV aja, talk show biasa gitu. Ternyata banyak ilmu, banyak pelajaran ya, dan banyak warning juga. Bahwasanya saya kaget loh tensi saya setinggi itu dan beresiko nauzubillah ya, bisa stroke juga, bahkan yang lain gitu. Harus jaga kesehatan, jangan ditunda, harus kita sekali lagi jangan ngegampangin, menyepelekan. Good. Dan Bismillah. Thank you so much ya, Go Healthy, thank you so much. Aldi sudah disupport AccuLaser dari Go Healthy. Ada yang mau disampaikan kepada Go Healthy? Silakan loh, Di. Thank you banget, Alhamdulillah Go Healthy, Metro TV dan AccuLaser. Insya Allah ini bermanfaat buat ibu, Aldi dan ayah dan keluarga semua. Salam sehat, tetap semangat, sehat selalu insya Allah. Bismillah. Pemirsa, hati-hati ya dengan hipertensi dan juga kolesterol yang tinggi. Karena bisa menjadi penyebab komplikasi. Salah satunya adalah stroke yang dialami oleh ibundanya Aldi Taher. Tadi Aldi bilang bahwa dia mendapatkan pelajaran dari Go Healthy untuk segera take action. Menerapkan 4 pilar hidup sehat dan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan. Pemirsa, saya akan ulangi lagi kembali manfaat dari AccuLaser Ultimate. Ya, ini adalah alat ya, pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga ada teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Nah, lasernya ini bermanfaat nih buat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan buat Anda yang punya masalah seperti hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes untuk menggunakannya. Kenapa? Karena kalau masalah tadi bisa teratasi, sekali lagi komplikasinya bisa dihindari. Nah, sementara itu, teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation-nya ini bermanfaat buat menjaga, juga menguatkan dan memelihara massa otot. Ini disarankan buat Anda penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Harapannya, ketika otot dan syarafnya distimulasi, nanti akan terbantu perbaikan dan juga fungsinya menjadi lebih baik. Tapi ingat, NMES ini nggak hanya buat para penderita stroke. Buat yang masih sehat juga bisa digunakan. Nah, kenapa? Justru ketika Anda merasa tidak punya keluhan, Anda sehat, itu adalah saat yang paling tepat, saat yang lebih baik menggunakan teknologi laser sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Mungkin Anda bertanya bagaimana cara mendapatkannya? Sederhana, silakan hubungi nomor ini.
Ya, nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah punya dokter laser atau AQ laser, Anda boleh loh berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Ini penting buat Anda ketahui, kalau produk dokter laser dan juga AQ Laser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Ya, dan ingat hanya ada di Gogomall pemirsa. Terima kasih buat Aldi Taher dan juga Ibunda tercinta, juga praktisi kesehatan, Mbak Preti, Mas Boyke yang sudah ya memberikan pencerahan kepada kami semua dan tentunya Anda, pemirsa di rumah, pemirsa setia Go Healthy, ya. Dan kami sangat senang hati jika Anda mengirimkan kritik atau saran kepada kami untuk perbaikan Go Healthy di masa-masa mendatang. Jadi silahkan sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Kami pamit, sampai jumpa lagi di Go Healthy berikutnya. Cara tepat, hidup sehat. Sampai jumpa.